Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amirullah, NPWP 5214100083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek manajemen stakeholder management, yaitu pada PMBOK chapter 13, itu chapter terakhir. Nah, apa sih sebenarnya proyek stakeholder management? Yaitu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terlibat pada proyek, untuk menganalisis keinginan pemangku kepentingan dan efektivitas melibatkan stakeholder. Jadi kita melibatkan stakeholder ini seberapa efektif sih gitu. Kita mengidentifikasi itu. Nah, lalu prosesnya apa aja sih? Itu ada 4. Yang pertama ada identifying stakeholder, lalu ada planning stakeholder management, ada managing stakeholder engagement, dan yang terakhir ada controlling stakeholder engagement. Nah, untuk identifying stakeholder itu mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh oleh itu dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Nah, itu ada 2 tipe stakeholder. Tipe yang pertama yaitu internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu umumnya termasuk sponsor, tim proyek, terus pendukung, dan pelanggan internal atau untuk proyek. Terus untuk eksternal itu yaitu seperti pelanggan proyek jika dari luar organisasi. Terus ada pesaing sama pemasok. Tuh. Untuk stakeholder register itu sebuah daftar pemangku kepentingan termasuk informasi dasar tentang stakeholder. Tadi ini hasil dari identifying stakeholder. Nah, informasinya itu bisa identifikasi, bisa penilaian, sama klasifikasi. Kalau identifikasi itu kayak nama, posisi, lokasi, peran. Kalau ini penilaian itu pernyataan stakeholder, terus harapan, pengaruh, tahapan proyek di mana memberikan proyek paling menarik. Terus kalau klasifikasi itu apakah pemangku kepentingan internal atau eksternal dari organisasi. Nah, terus ada planning. Nah, untuk planning stakeholder management ini yaitu menentukan strategi secara efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan. Nah, itu setelah mengidentifikasi dan menganalisis para pemangku kepentingan, tim proyek harus mengembangkan rencana pengelolaan mereka. Nah, rencana manajemen pemangku kepentingan dapat meliputi tingkat keterlibatan, hubungan timbal balik, kebutuhan komunikasi, strategi manajemen potensial, terus metode untuk memperbarui rencana manajemen pemangku kepentingan. Terus ada managing stakeholder engagement, yaitu berkomunikasi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan proyek untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, memecahkan masalah, dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Nah, keberhasilan proyek sering diukur dalam hal pelanggan atau kepuasan sponsor atau pelanggan. Terus sponsor proyek sering menilai skop, waktu, dan tujuan biaya dalam rangka kepentingan dan memberikan panduan tentang bagaimana menyeimbangkan ketiganya. Nah, ini yang selanjutnya ada controlling stakeholder engagement, yaitu pemantauan hubungan stakeholder serta menyesuaikan rencana dan strategi untuk menarik stakeholder sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada yaitu tidak dapat mengontrol pemangku kepentingan, tetapi
mengontrol tingkat keterlibatan. Jadi ini si project manager itu tidak dapat mengontrol, tapi mengontrol keterlibatan mereka bisa, hanya itu aja lewat situ. Nah, keterlibatan melibatkan dialog di mana orang mencari pemahaman dan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian bersama. Nah, sekian penjelasan mengenai proyek stakeholder management. Terima kasih.